Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga semua warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berbagai macam hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Nah, jadi hubungan internasional itu hubungan antara sesama negara dengan negara yang lain. Misalkan kita di negara Indonesia ini bekerja sama atau berhubungan dengan negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara-negara lain yang masih kompleknya ada di ASEAN. Itu salah satu bentuk contoh dari hubungan internasional. Fungsinya untuk apa? Untuk meningkatkan kita dalam hal segi apapun, dari misalkan di bidang ekonomi, dalam bidang yang lain juga sama. Karena apa? Ketika kita, kalau misalkan kita bertukar pikiran nih dengan teman kita, itu bisa menambah wawasan untuk kita, itu bisa menambah ilmu untuk kita, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Begitu juga di negara, ya, negara ketika sering berkomunikasi dengan negara lain, ambil kebaikannya, ambil kebijakan yang baik untuk rakyatnya. Kita tiru, kita adopsi, kita modifikasi supaya mendapatkan yang lebih-lebih lagi dibanding negara yang lain. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Itu politik luar negeri. Kemudian hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Kemudian yang ketiganya, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, dari ketiga faktor ini, dari politik luar negeri, hubungan luar negeri, politik internasional, itu semuanya saling keterkaitan. Intinya, kita berperan untuk memajukan negara kita sendiri. Dengan cara apa? Kita berkomunikasi nih, bermasalah politik. Kita berkomunikasi nih tentang hubungan luar negerinya. Kita berkomunikasi nih tentang politik internasionalnya. Supaya apa? Kita mulai mempelajari luar negeri seperti apa politiknya, hubungan dengan luar negerinya kita harus tetap jaga, politik internasionalnya harus dijaga juga. Supaya apa? Supaya nantinya kita mendapatkan nilai-nilai yang lebih dibandingkan negara yang kita hubungkan. Itu salah satu contohnya. Kemudian, suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor berikut. Pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut utama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, dua faktor tersebutlah yang berperan dalam menjalin hubungan, ya, dari faktor internal dan faktor eksternal. Intinya kita tetap menjalankan kenegaraan ini
faktor-faktor hubungan internasional ini supaya negara kita tetap terjaga hubungan baik dengan negara-negara yang ada di dunia ini. Ya, kita jangan hanya sebatas berteman dengan negara ini saja atau hubungan internasional dengan negara ini saja, tapi kita harus bisa, ya, kita harus bisa bekerja sama dalam hal-hal positif dengan negara-negara tetangga. Itu. Kemudian asas teritorial. Asas teritorial dalam hubungan internasional biasanya didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas inilah suatu negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada di wilayahnya. Asas kebangsaan dapat diartikan sebagai sebuah kerjasama internasional dengan dasarkan pada kekuasaan yang dilakukan setiap negara kepada seluruh elemen seluruh warga negaranya. Sehingga fakta inilah setiap warga negara akan senantiasa mendapatkan perlakuan atas norma hukum dari negaranya. Itu ya. Jadi intinya kita sama rata, sama rasa dalam negara norma hukum, kita tidak akan ada pandang bulu satu sama lainnya. Yang kaya sama dalam aturan hukum kita sama derajatnya. Yang di bawah juga yang tidak kaya juga sama derajatnya. Itu salah satu contohnya. Asas persamaan hakikat. Persamaan harkat, martabat, dan derajat. Hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan atas asas bahwa negara yang berhubungan adalah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, hak dijunjung tinggi harkat dan martabatnya oleh setiap negara yang berhubungan agar terwujud persamaan derajatnya, sehingga saling menghormati dan menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan. Asas keterbukaan. Asas keterbukaan sangatlah berkaitan erat dengan hubungan antar bangsa. Perlu dilakukan keterbukaan dan kedua belah pihak. Sehingga setiap negara yang melakukan kerjasama paham akan manfaat dan hubungan yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Itu. Di sini ada gambarnya Bapak Ibu ya. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak sedang menyusun. Ya, sedang menyusun. Intinya ketika kita saling bekerja sama, apa yang jadi tujuan kita akan sama-sama diraih oleh kita berdua. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal berikut. Pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasamanya adalah membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Kemudian memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Nah, itu semua sudah kita lakukan di negeri tercinta kita oleh para pejabat, oleh para pemangku kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut ya. Nah, itu Bapak Ibu semua warga belajar PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis, materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaiannya supaya Bapak Ibu mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.